Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Eko dan teman-teman semua, kami dari kelompok 9 akan menyampaikan mengenai preferred dan common stocks atau saham preferen dan saham biasa. Kami terdiri dari saya, Zulfi Kurniawan, Sartika Prigia, Nika Dewi, dan Putu Manisar Triratih. Untuk pertama, saya persilakan Mbak Kartini untuk menyampaikan. Halo, ini adalah pembahasan pertama adalah preferred stock. Next slide, Pak. Preferred stock adalah bagian saham yang memiliki tambahan hak melalui saham biasa seperti membayar dividen pada tingkat waktu tertentu dan memiliki hak istimewa lain selain saham biasa seperti pada hal pembayaran dividen serta saat terjadi likuidasi aset atau perbedaan hak suara. Pemegang saham preferen akan menerima dividen dan aset terlebih dahulu apabila terjadi perusahaan dilikuidasi. Dan next, Pak. Preferred stock ada dua, yaitu saham preferen partisipasi dan saham preferen non-kumulatif. Saham preferen yang membagikan dividen kepada pemegangnya, pemilik saham ini setelah menerima dividen tetap mempunyai hak untuk membagi keuntungan yang dinyatakan sebagai dividen kepada pemegang saham biasa. Kemudian ada saham preferen non-kumulatif, saham preferen yang tidak mempunyai hak untuk mendapatkan dividen yang belum dibayarkan pada tahun-tahun yang lalu secara kumulatif. Next slide, Pak. Berikut contoh perhitungannya. Di sini ada biaya modal penggunaan preferred stock atau disingkat KP, kemudian ada dividen per lembar disingkat D, kemudian ada harga saat ini disingkat VIP, sehingga dapat diterjemahkan dan rumus sebagai berikut. Seperti ini ada soalnya, yaitu D dibagi VIP, di mana ada perusahaan pemain bernilai nominal 1.000 per lembar dengan dividen 7%, biaya penjualan saham 1% atau 10 per lembar. Nah, saham dijual dan harga Rp980 per lembar. Hitung biaya modal preferred stock. Diketahui D-nya dan D-nya tadi dividen per lembar, kemudian VIP-nya harga saat ini. Nah, untuk menghitung preferred stock-nya yaitu D dibagi VIP, kemudian diketahui 70 per 970, kemudian hasilnya adalah 7,22%. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Silakan. Oke, baik Mbak Ratih, boleh di next Pak Nofri. Oke, untuk common stock ini adalah bukti atas kepemilikan suatu perusahaan, termasuk aspek-aspek penting dalam perusahaan, tetapi tidak memiliki hak khusus seperti saham preferen. Next, Pak. Nah, dari common stock ini punya karakteristiknya, yaitu yang pertama, dividen dibayarkan sepanjang perusahaan mendapatkan laba. Yang kedua itu adalah mempunyai hak suara dalam RUPS. Yang ketiga adalah haknya didahulukan bila organisasi terbit menerbitkan saham baru. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab terbatas pada jumlah yang diberikan saja. Selain itu ada juga kategori berdasarkan nilai ekonomisnya. Yang pertama itu ada income stock, yang kedua ada blue chip stock, yang ketiga itu growth stock, yang keempat clinical stock, yang kelima itu defensive stock, yang keenam itu adalah emerging growth stock, dan yang terakhir adalah speculative stock. Selain itu, pemilik saham akan memperoleh hak mendapatkan keuntungan tetap atau dividen dari suatu perusahaan dan juga memiliki kewajiban dalam menanggung resiko atas kerugian yang dimungkinkan dalam suatu perusahaan. Di luar batasan yang ada pun hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap pemegang saham, antara lain hak dalam memberikan suara saat pemilihan direksi, hak dalam memelihara proporsi kepemilikan atas saham dalam perusahaan tersebut, hak suara pemegang saham dalam pemilihan dewan komisaris, hak pemegang saham akan didahulukan jika organisasi menerbitkan saham baru, dan terakhir adalah tanggung jawabnya. Oke, next Pak. Kalau sebelumnya kita sudah mencoba menghitung untuk preference stock, nah ini adalah salah satu perhitungan yang digunakan untuk menghitung modal biaya awal dari common stock. Nah, jika diketahui modalnya itu adalah KC dengan
dividen dilambangkan oleh D, harga saham sekarang adalah P, dan pertumbuhan dividen adalah G. Contohnya adalah jika dividen saham pada suatu perusahaan diharapkan tumbuh 10% per tahun. Dividen yang diharapkan pada tahun pertama adalah Rp200 dan harga pasar saham sekarang adalah Rp2.000. Maka berapakah modal yang dibutuhkan? Di sini dapat dilihat dividennya ada 200, harga sahamnya 2.000 dan growth-nya 10%. Bagiannya adalah dividen dibagi dengan harga saham sekarang dan ditambahkan dengan growth, maka didapatkan ekuitasnya 20%. Next, Pak. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Pak Nofri. Baik, untuk case tadi kami ambil contoh PT Telkom, mana PT Telkom ini adalah BUMN yang bergerak di sektor telekomunikasi dan memiliki saham ada 2 jenis. Yang pertama saham seri A dengan nama Dwi Warna, itu dimiliki oleh pemerintah Indonesia, dan yang kedua adalah saham biasa, saham seri B yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia juga dan juga publik. Nah, saham seri A ini cukup unik karena semua BUMN yang TBK itu memiliki saham seri A Dwi Warna, di mana hanya ada 1 lembar saham, akan tetapi mempunyai kewenangan atau preferen yang cukup banyak. Nah, saham seri A Dwi Warna Telkom ini adalah saham preferen yang hanya 1 lembar, di mana memiliki hak preferen sebagai berikut. Yang pertama adalah kehadiran pemegang saham seri A menjadi syarat sahnya RUPS, kemudian melakukan penilaian kinerja Dewan Komisaris melalui RUPS, melakukan perubahan dan atau perbaikan terhadap ketentuan anggaran dasar perusahaan, menetapkan besarnya tantiem, serta menetapkan honorarium, tunjangan, fasilitas, dan insentif lainnya bagi Dewan Komisaris. Yang kelima, memberikan izin kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya tantiem, honorarium, tunjangan, fasilitas, dan insentif lainnya bagi anggota Dewan Direksi. Dan yang keenam, memberikan izin penetapan akuntan publik pada Dewan Komisaris. Jadi hanya ada 1 lembar saham seri A Dwi Warna yang dimiliki oleh pemerintah dan tidak dapat dialihkan kepada siapapun, dan mempunyai hak veto dalam RUPS perusahaan terkait dengan pengangkatan dan penggantian Dewan Komisaris dan Direksi, perbitan saham baru, serta perubahan anggaran dasar perusahaan. Adapun dari sisi dividen, saham seri A Dwi Warna ini sama dengan saham lainnya. Mari kita lihat saham seri B atau common stock dari Telkom ini. Ini diperdagangkan di bursa, nilainya sebenarnya sama dengan saham seri A. Perbedaannya adalah tidak punya hak seperti yang tadi disebutkan di saham seri A tersebut. Ini kita lihat perkembangan harga saham Telkom selama 5 tahun terakhir berfluktuasi, dan setahun terakhir itu turun harganya. Price to earning ratio, perbandingan harga saham dibandingkan dengan earning, Telkom berada di 15,71 atau masih berada di bawah rata-rata IHSG sebesar 18,31, sehingga masih layak untuk dijadikan investasi. Meskipun selama 5 tahun terakhir berfluktuasi dan sempat mencapai titik terendah pada akhir 2020. Ini historical dividend yang telah dibagikan. Rata-rata setiap tahun Telkom membagikan dividen. Kemudian kita akan melakukan contoh perhitungan risk and return berdasarkan historical harga saham seri B periode April 2020 sampai Maret 2021. Jadi setahun terakhir, di mana ini adalah harga terendah dari saham Telkom, apakah masih layak investasi atau tidak. Nah, expected return dari kenaikan harga saham dapat dilakukan dalam perhitungan rumus ini, R-bar, di mana R-bar adalah expected return dari aset, RI adalah return, dan N adalah jumlah observasi. Kemudian risk dihitung berdasarkan standar deviasi, sigma. Selain itu dapat juga dihitung koefisien of variation
atau CV sebagai pengukuran relatif risk dengan rumus CV sama dengan sigma dibagi R bar. Nah, mari kita hitung dari rumus tersebut setelah kita lakukan perhitungan saham periode April 2020 sampai Maret 2021 setahun terakhir ditambah dengan dividen Rp154 per saham, maka hasil perhitungan risk and return untuk saham Telkom seri B adalah sebagai berikut. Kami cantumkan juga IHSG sebagai pembanding. Jadi expected return dari saham Telkom itu 4,19%, sigma atau risk measure-nya 9,22%, CV atau relative risk-nya 2,2%, 2,2. Sementara IHSG expected return-nya jauh lebih besar, 20,77%, akan tetapi risk measure-nya juga lebih besar, 13,44, relative risk-nya 0,65. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa saham Telkom yang merupakan saham blue chip dengan pengukuran pada periode setahun terakhir ini menghasilkan expected return masih positif meskipun rendah, 4,19%. Sebenarnya ini return dari dividen saja gitu, karena harga sahamnya sendiri itu turun. Dengan risk measure-nya cukup rendah di bawah rata-rata IHSG sehingga menghasilkan relative risk agak tinggi 2,2 kali. Kemudian kita lihat juga tadi sempat dibahas mengenai PE rasio atau PER, price earning ratio, ada rasio harga saham dibandingkan dengan earning per share. PE rasio saham Telkom sebesar 16,29 di atas PE rasio dari IHSG yang sebesar 11,10. Sebagai perbandingan, PE rasio Telkom pada 31 Maret 2020 itu 16,77, PE rasio IHSG adalah 13,82. Jadi PE rasio Telkom yang lebih tinggi dari IHSG ini menjadi salah satu penyebab penurunan harga saham Telkom selama periode. Karena itu kesimpulannya adalah saham Telkom dapat dibeli untuk investasi jangka panjang karena rata-rata mendapatkan pembagian dividen 4-5% selama 5 tahun terakhir, yang merupakan salah satu karakteristik saham blue chip, itu laba yang stabil selama beberapa tahun terakhir. Berikutnya kita ambil case study yang lain, Bank Muamalat. Nah, Bank Muamalat ini adalah bank syariah pertama dan merupakan bank merupakan perusahaan terbuka yang tidak listing di BI, sahamnya tidak diperdagangkan di BI, akan tetapi merupakan perusahaan terbuka. Per 31 Desember kepemilikan saham Bank Muamalat adalah dari Islamic Development Bank, UPM Bank, Admil Holdings dan lain-lain, sehingga totalnya itu 100%. Jadi tidak ada pemegang saham mayoritas. Struktur saham Bank Muamalat terdiri dari saham seri A, saham dengan nilai nominal Rp200, dan saham seri B dengan saham dengan nilai nominal Rp100. Mari kita lihat apakah saham seri A ini adalah saham preferred atau bukan. Nah, ini jumlah saham seri A ada 1,91% dari total saham dengan nominal Rp200 per lembar. Saham seri A dan B memiliki hak suara dan hak dividen yang sama. Saham seri A adalah saham pendiri yang hanya dimiliki atau dipindahkan haknya kepada warga negara Indonesia atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia yang didirikan menurut perundang-undangan Indonesia, dan para pengurusnya mayoritas mutlak adalah warga negara Indonesia. Jadi ini hanya bisa dimiliki oleh warga negara Indonesia, saham seri A. Saham seri B adalah saham biasa yang dikeluarkan kemudian yang dapat dimiliki baik oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing. Nah, poin yang keempat yang paling penting adalah karena memiliki hak suara dan hak dividen yang sama dengan saham seri B, saham seri A, Bank Muamalat bukanlah saham preference. Berikutnya case study yang ketiga yang terakhir, silakan Mbak Ratih untuk menyampaikan. Baik, terima kasih atas waktunya. Pada case study yang ketiga ini merupakan sebuah penelitian mengenai keputusan investasi saham. Di sini
sampelnya adalah PT Wijaya Karya dan PT Waskita Karya dengan menggunakan metode Syariah Compliant Asset Pricing Model pada periode tahun 2013 dan 2017. Dilanjut, Pak. Ya, ini merupakan company profile-nya di mana Waskita Karya dan Wijaya Karya ini sama-sama merupakan sebuah perusahaan pembangunan gitu. Dilanjut saja, Pak. Tujuan dari penyampaian hasil penelitian ini adalah untuk menguji, mengetahui bagaimana sih pengujian terhadap kelayakan atau efisiensi sebuah investasi untuk saham. Yang pertama, ada beberapa metode di sini, dimulai dari metode analisis return saham. Jadi kita bisa melihat dari rumus analisis return yang barusan. Jadi mendapatkan hasil seperti ini, kemudian setelah mencari RI, kemudian kita mencari expected return-nya dan mendapatkan hasil pada Waskita Karya dan Wijaya Karya, di mana dari hasil perhitungan return individu yang pertama kita cari, kemudian mendapatkan hasil yang positif, di mana saham Waskita Karya memiliki pengembalian individu yang lebih besar dari saham Wijaya Karya, yaitu sebesar 0,43382, dan saham Wijaya Karya lebih besar pengembalian individunya sebesar 0,09577. Dilanjut. Selanjutnya, setelah mencari analisis return untuk individu tadi, kita mencari analisis return market, di mana fungsi dari analisis return market ini untuk mencari hasil yang diperoleh dari hasil investasi. Dapat menggunakan rumus tingkat keuntungan pasar, di mana di sini menggunakan GIA atau karena berdasarkan saham syariah, jadi menggunakan Jakarta Indeks Saham kalau seperti itu. Kemudian setelah itu kita mencari expected return-nya, dapat dilihat hasilnya. Dilanjut, Pak. Nah, ini perolehan dari 2013 sampai 2017, di mana total return market bersifat positif 0,28465 dan rata-rata pengembalian pasar selama 2013 sampai 2017 mendapatkan hasil 0,474%. Dengan waktu pengamatan selama 60 bulan dimulai dari 2013 sampai 2017, seperti itu. Kemudian ada nilai rata-rata positif yang dapat dilihat dari peningkatan yang paling besar dan peningkatan yang paling kecil, seperti itu. Dilanjut, Pak. Selanjutnya, karena ini menggunakan metode CAMP dan berbasis syariah, jadi memerlukan hasil dari penilaian sertifikat Bank Indonesia Syariah, di mana metode capital asset pricing ini digunakan untuk menggantikan fungsi risk free atau return bebas resiko. Dapat menggunakan rumus tersebut, di mana tingkat suku bunga dan jumlahnya. Kemudian setelah itu mendapatkan hasil RI dan RM yang barusan return market dan return individu itu dapat dimasukkan ke bagian analisis risiko sistematis saham individu, di mana saham yang memiliki beta lebih besar daripada 1 merupakan saham dengan resiko tinggi atau saham agresif, dan saham yang memiliki nilai lebih besar lebih kecil daripada 1 merupakan saham dengan resiko rendah atau saham defensif. Kemudian mencari required rate of return, merupakan besaran tingkat return yang dibutuhkan oleh investor. Berapa sih kebutuhan pengembalian saham itu dari investor dan bagaimana tingkat resiko yang ada. Kemudian dapatkan hasilnya dari penelitian ini. Dilanjut, Pak. Seperti ini. Jadi risiko sistematisnya dapatkan rata-rata tingkat pengembalian saham untuk Waskita dan Wijaya Karya ini sebesar 0,049 diperoleh dengan menjumlahkan tingkat pengembalian saham selama periode penelitian dan dibagi dengan jumlah data dalam penelitian. Di mana hasil penelitian ini menunjukkan tingkat required of return tertinggi di tahun 2017 pada saham Wijaya Karya sebesar 0,07365 dan required rate of return terendah terjadi pada tahun 2014 pada saham Waskita Karya sebesar minus 0,01169. Dilanjut, Pak. Nah,
untuk kesimpulan dari seluruh presentasi, di mana yang pertama preferred stock atau common stock dibedakan dari hak pemegang saham, baik hak dalam hal suara maupun hak dalam hal pembagian dividen yang diatur dalam AD atau ART perusahaan. Kemudian perusahaan dapat membagi saham menjadi beberapa seri saham seperti seri A, B, atau C, tetapi belum tentu memiliki saham preferen. Kemudian nomor 3, ada valuasi saham dapat dilakukan dengan menghitung expected return, risk measure, dan relative risk. Kemudian yang keempat, saham blue chip adalah saham perusahaan besar dengan yang pertama reputasi perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dalam berbagai kondisi ekonomi. Kemudian harga saham berfluktuasi tetapi memiliki risk measure relatif rendah dan PE rasio saham blue chip cenderung lebih tinggi. Yang poin kelima, di mana untuk melakukan analisis return saham dibandingkan dengan return market, dapat dilakukan perhitungan capital asset pricing model atau CAMP dengan metode syariah untuk khusus yang mengetahui dan berkepentingan dengan investasi syariah dapat menggunakan metode syariah compliant aset dapat menggunakan acuan tingkat pengembalian dari sertifikat Bank Indonesia Syariah. Dilanjut. Selanjutnya referensinya ini merupakan reference yang kami gunakan. Lanjut Pak. Sekian presentasi dari kami, terima kasih. Ya, terima kasih ya. Jadi ini kenapa kita perlu memahami saham ya. Ada dua perspektif yang harus kita lihat, yaitu yang pertama adalah perspektif dari sisi perusahaan dan perspektif dari sisi investor ya. Jadi dari sisi perusahaan saham itu mempunyai makna sebagai sumber pendanaan ya. Jadi kalau perusahaan menerbitkan saham, maka melalui saham yang diterbitkan perusahaan akan mendapatkan pendanaan ya dari pembeli saham ya. Jadi di sini perusahaan sangat berkepentingan mengenai harga saham tersebut ya. Sehingga di sini perusahaan wajib menjaga reputasinya agar harga tersebut tidak semakin turun ya. Nah, yang kedua adalah dari perspektif investor ya. Jadi investor adalah orang yang akan memberikan pendanaan melalui pembelian saham yang diterbitkan oleh perusahaan ya. Nah, sebagai calon investor ya, maka di sini pembeli itu akan melihat kategori dari saham yang ditawarkan ya. Apakah saham preference atau saham umum ya, common stock. Nah, di sini tentu ada perbedaan-perbedaan antara preference stock dan common stock ya. Nah, kalau yang utama di sini adalah preference stock, itu adalah pemegang saham preference stock itu didahulukan ya ketika perusahaan akan melakukan pembagian dividen ya. Jadi dia sudah mendapatkan suatu privilege ya, keuntungan. Nah, preference stock itu biasanya ditetapkan besarnya dividen berdasarkan tingkat dividen yang akan dibayarkan ya di awal ya. Misalkan pemilik saham preference itu mendapat misalkan imbalan 7% ya per tahun. Artinya itu akan berlaku terus sama ya. Apakah perusahaan mengalami peningkatan atau penurunan, dia akan menerima jumlah sebesar 7%. Nah, yang berikutnya adalah common stock
ya, yaitu saham yang diperjualbelikan di sini. Kita bisa melihat bahwa dividen untuk common stock itu dibagikan setelah preference stock, ya. Jadi misalkan perusahaan itu mendapatkan keuntungan 100, ya, maka sebagian ini diberikan terlebih dahulu kepada pemegang preference stock, ya, misalkan preference stocknya itu 30, ya. Nah, maka itu 100 dikurangi 30, dikurangi yang preference stock. Nah, kemudian yang 70 itu menjadi dividen dari common stock, ya. Jadi ini yang. Nah, ada hal lain yang juga perlu kita lihat bahwa pada umumnya common stock itu memiliki hak, ya, hak di dalam rapat perusahaan, ya, memiliki hak suara di dalam pemilihan direksi maupun komisaris. Nah, ini sedangkan preference stock ini tidak memiliki. Namun, ya, kalau kita lihat, ya, ketika perusahaan mengalami kerugian dan sebagainya, maka yang diprioritaskan untuk dilakukan pembayaran adalah yang preference stock, ya. Nah, sedangkan yang common stock itu sekiranya perusahaan masih memiliki aset yang bisa dibagikan kepada common stock, mereka akan mendapatkan. Namun sekiranya perusahaan tidak memiliki lagi aset yang dapat dibagikan, maka di sini common stock itu tidak akan mendapatkan, ya. Jadi itu yang kita lihat dari perbedaan antara preference stock dan common stock. Nah, ada lagi yang juga harus kita perhatikan, terutama di dalam menentukan, ya, mana yang kita pilih, ya. Nah, yang pertama kita melihat dari EPS, earning per share, ya. Earning per share itu adalah laba dibagi dengan jumlah saham, ya. Jadi kita bisa lihat kira-kira berapa sih rupiah yang akan diperoleh setiap pemegang saham. Jadi itu yang kita lihat adalah di earning per share, EPS, ya. Nah, yang berikutnya, ya, yaitu kita melihat dari sisi PAR, ya, PER, ya. Ya, kita melihat dari situ untuk menentukan, ya. Nah, bagaimana perusahaan itu akan mendapatkan, ya, kita bandingkan harga saham per lembar terhadap EPS, earning per share, ya. Jadi kita bisa lihat harga saham per lembarnya berapa, kita bandingkan dengan EPS, laba bersih per jumlah saham yang beredar. Itulah kita hitung untuk menunjukkan nilai PER. Dan ada satu lagi yang juga digunakan untuk perhitungan adalah melihat dari PBV, ya, ya, price, ya, book value, ya, value, yaitu kita lihat adalah apakah suatu saham, ya, ini, jadi kita harga per lembar saham itu kemudian dibagi nilai, ya, baku per lembar saham, ya, nilai buku, ya, per lembar saham, ya. Jadi ini kita dengan PBV itu kita tahu apakah harga saham itu under value atau over value, ya. Under value itu artinya dia perdagangkan dengan nilai yang lebih rendah dibandingkan
performance dia yang sebenarnya, ya. Sedangkan overvalue dia dijual dengan kondisi yang ya lebih tinggi, ya, dibandingkan performance dia, ya. Jadi ini yang kita gunakan untuk menilai saham, ya. Jadi beberapa ini juga kita gunakan untuk menetapkan. Nah, juga tadi yang disampaikan tentu kita di dalam perdagangan saham itu tidak lepas dari adanya risiko, ya. Seringkali kita bicara mengenai high risk, high return, ya. Semakin tinggi risikonya, semakin tinggi juga returnnya, ya. Nah, low risk, low return, ya, itu tadi yang juga disampaikan. Untuk investor jangka panjang tentu cenderung akan memilih ini saham-saham yang risikonya rendah, ya, namun memiliki stabilitas di dalam harga, ya, di sini, ya, fluktuatifnya tidak terlalu besar, ya. Jadi itulah yang kita lihat bahwa saham merupakan salah satu instrumen yang dibutuhkan, ya, nantinya di dalam pembiayaan suatu perusahaan, dan juga ini menjadi suatu peluang bagi investor untuk melihat sejauh mana saham yang dibeli itu akan menguntungkan atau tidak, ya. Kira-kira itu ya highlight dari saya. Silakan ada pertanyaan, komentar atau tanggapan, ya, kepada kelompok ini. Ya, saya persilakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Iya. Ini kan di presentasi teman-teman penyaji kan ada preference stock dan ada common stock. Berarti kan nggak cuma ada saham biasa gitu loh. Maksudnya yang perlu di-highlight itu ada preference stock. Yang mau saya tanyakan ke teman-teman penyaji dan juga Pak Eko, itu kira-kira kenapa ya banyak teman-teman Pertamina itu menolak untuk IPO? Kalau saya sendiri pribadi, saya termasuk yang pro IPO Pertamina seperti itu, Pak. Tapi banyak teman-teman tuh yang menolak. Kan ada preference stock gitu loh. Ya, kalau dalam konteks mereka menyebutkan bahwa kalau Pertamina di IPO itu kan kayak menjual ke aset negara, tapi ternyata BUMN lain tuh banyak yang sudah ya IPO seperti itu kan, Pak. Kenapa Pertamina kesannya kayak mengeksklusifkan diri, mereka menolak IPO, padahal kan dengan IPO itu sendiri masyarakat umum, masyarakat luas, masyarakat Indonesia juga bisa melihat laporan keuangannya Pertamina gitu loh, secara umum, secara publik, seperti itu sih, Pak. Kira-kira menurut teman-teman penyaji dan Pak Eko, padahal ada preference stock, kenapa ya banyak yang menolak seperti itu, Pak? Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan kelompok ini untuk. Ya, baik Pak. Saya coba menjawab kenapa ada perusahaan tidak mau IPO. Ada beberapa alasan. Yang pertama tentu tidak ada kebutuhan. Jadi itu alasan pertamanya. Karena IPO itu adalah adanya kebutuhan dana dari sebuah perusahaan untuk melakukan ekspansi gitu. Jadi kalau tidak ada kebutuhan ya untuk apa IPO. Kemudian yang kedua adalah ya khusus untuk perusahaan negara yang mungkin alasannya seperti tadi disebutkan oleh Mbak Pratiwi, yaitu ya perusahaan negara kenapa harus IPO gitu. Jadi itu juga. Kemudian yang ketiga adalah kondisi atau harga saham setelah IPO yang tidak dapat waktu Garuda melakukan IPO. Jadi ternyata harga sahamnya langsung jatuh gitu di bawah harga IPO-nya gitu. Jadi itu kekhawatiran yang terjadi dan
harga saham meskipun kondisi finansial perusahaan itu bagus, tapi harga saham lebih banyak terkadang dipengaruhi oleh sentimen market. Jadi itu 3 alasan yang menurut saya menjadi alasan kenapa perusahaan itu tidak IPO. Mungkin Pak Eko atau teman-teman yang lain bisa menambah. Oke, silakan. Yang lain ada yang ingin ditambahkan? Ya, jadi apa yang disampaikan Pak Asnawi itu terkait kebutuhan pendanaan, ya. Jadi ini salah satu hal yang penting, ya. Banyak perusahaan-perusahaan ini melakukan IPO itu karena membutuhkan pendanaan yang cukup besar untuk pengembangan usaha, ya. Apakah itu untuk ekspansi, ya, perluasan usaha, ya, dan sebagainya. Nah, dan ada juga sebagian dari IPO yang digunakan untuk menutup hutang jatuh tempo, ya. Sebagian digunakan untuk menutup hutang yang jatuh tempo, sebagian lagi digunakan untuk ekspansi. Jadi ini sangat tergantung kepada strategi perusahaan. Nah, posisi Pertamina, ya, mungkin juga, ya, sebagai BUMN, ya, yang kita lihat adalah salah satu BUMN strategis karena menguasai di bidang energi, ya, maka di sini peran pemerintah itu sangat besar, ya, peran pemerintah sangat besar, sehingga kalau terjadi permasalahan terhadap Pertamina, ada garansi atau jaminan bahwa pemerintah sebagai salah satu sebagai pemegang saham itu dapat melakukan penyertaan modal, ya. Jadi misalkan Pertamina memiliki rencana pengembangan ke depan, ya. Nah, sepanjang itu disetujui, ya, oleh Dewan Komisaris dan juga Kementerian BUMN misalkan, maka ini pemerintah bisa melakukan penyertaan modal, ya, untuk memperbesar kemampuan finansial dari Pertamina, ya. Yang berikutnya tadi juga, ya, ini yang juga kadang-kadang ketika kita bicara IPO, ya, itu sekedar bahwa kita akan memperoleh pendanaan dari publik, ya. Tetapi juga yang harus kita lihat adalah bagaimana di sini fluktuasi harga ketika saham ini dilepas ke pasar, ya. Nah, ada hal-hal yang sifatnya teknikal itu yang tadi yang kita lihat, misalkan earning per share, ya. Ketika laba Pertamina turun, ya, maka itu akan mempengaruhi harga saham dan sebagainya. Itu adalah faktor-faktor yang sifatnya teknis, ya. Tapi ada juga faktor-faktor yang non teknis, misalkan hal-hal yang sifatnya sentimen, ya, negatif, ya, terhadap image perusahaan. Kemudian ini akan mempengaruhi saham Garuda, ya. Nah, coba Anda lihat kemarin Ronaldo, ya, hanya karena dia memindahkan botol Coca-Cola, kemudian sahamnya Coca-Cola langsung anjlok, ya. Bukan karena Coca-Cola kemudian mengalami kerugian atau apa, hanya karena, ya, Ronaldo memindahkan botol Coca-Cola dari depannya, itu memberikan kesan negatif, ya, sentimen negatif terhadap saham. Nah, ini juga mungkin yang jadi pertimbangan, ya, bagaimana kemudian sekiranya harga
setelah IPO itu bisa tetap dipertahankan, ya. Ini tidak sampai menurun, ya. Tadi yang disampaikan Pak Asnovi itu betul, ya, terkait dengan sahamnya Garuda. Garuda itu waktu IPO sahamnya 750 per lembar, ya. Sekarang itu 220 per lembar. Jadi artinya, ya, ketika orang tadi, ya, investor membeli sahamnya Garuda, katakanlah membeli 1 juta lembar sahamnya Garuda. 1 juta lembar berarti kali 750 berarti 750 juta. Ya. Harga sekarang 220 kali 1 juta berarti harga saham yang dia pegang, ya, nilainya hanya 220 juta. Artinya pemegang saham ini, ya, publik, dia akan mengalami kerugian sebesar, ya, 530 juta, ya, akibat penurunan harga saham di sini. Nah, itu juga yang mungkin perlu menjadi perhatian terkait dengan IPO, ya. Itu ya, tambahan penjelasan dari saya, ya. Namun sebetulnya ya, ini juga yang juga bisa jadi, ya, ketika IPO, ya, dilakukan, pembeli investor, ya, bisa saja, ya, tidak selalu pembelinya WNI, ya, bisa saja pembelinya dari WNA di sini, ya. Jadi kepemilikan. Namun kalau ini nanti yang tergantung dari berapa persen yang di IPO-kan, ya. Tapi kalau masih jumlahnya kecil, misalkan 10%, ya, dari total saham, ya, walaupun itu dibeli oleh asing, mungkin dari sisi kepemilikan juga relatif masih kecil. Namun juga diingat bahwa common stock ini yang ditawarkan melalui IPO, mereka punya hak di dalam rapat. Nah, ini juga mungkin yang menjadi kekhawatiran, ya, ketika nanti makin banyak saham yang dilepas kepada publik dan itu kemudian bisa dibeli oleh asing. Nah, ini yang nantinya akan mempengaruhi di dalam pengambilan keputusan. Kira-kira itu tambahan jawaban dari saya. Terima kasih Pak dan teman-teman penyaji. Oke, ya. Silakan, ada tanggapan yang lain terkait dengan penyajian terkait preference stock dan common stock. Pak. Ya, silakan. Pak Adin. Pak, tadi kan dari Mbak Pravtiwi kan menyampaikan bahwa untuk IPO itu akan lebih terbuka dalam hal laporan keuangan. Tapi setahu saya tidak IPO pun ada yang public, istilahnya apa ya, unlisted gitu Pak ya. Jadi nggak terbuka perusahaannya, tapi secara laporan keuangan perusahaan terbuka Pak. Misalnya kayak Pertamina itu saat ini kan belum IPO, tapi secara laporan keuangan terbuka dan bisa dibuka di website. Okay. Mungkin itu Pak tambahan Pak. Terima kasih. Oke, ya. Terima kasih ya Pak Aswin tambahannya. Ya, jadi artinya mengekspos, ya, laporan keuangan kepada publik itu juga menjadi bagian dari good corporate governance, ya, tata kelola korporasi yang baik, sehingga ini juga menjadi perhatian, ya, sehingga ada transparansi, ya, bagaimana mengenai pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh satu perusahaan, walaupun perusahaan tersebut belum melakukan
AIPO. Ya, terima kasih Pak Astin tambahannya. Ada tanggapan atau pertanyaan yang lain? Pak, izin bertanya Pak. Silakan. Mau make sure Pak, berarti kalau saham preferen itu saham spesial gitu ya Pak ya? Yang dimiliki sama pendiri perusahaan. Apa gitu Pak? Silakan. Ya mungkin saya coba menjawab Pak. Jadi Ya. Kata kunci dari saham preferen ini adalah hak dari pemegang sahamnya gitu. Jadi di mana haknya dibedakan dengan pemegang saham biasa. Tadi kami memberi contoh ada saham seri A, seri B, tapi tidak dibedakan haknya sama saja, berarti itu bukan saham preferen gitu. Meskipun pemiliknya dibedakan. Tadi contoh misalnya tadi saham Bank Muamalat itu saham seri A hanya boleh dimiliki oleh orang Indonesia, saham seri B-nya boleh dimiliki siapapun, tapi haknya sama. Nah, berarti itu bukan saham preferen. Jadi kata kuncinya adalah hak dari pemegang saham itu. Bisa dibedakan, misalnya hanya boleh untuk pendiri, kemudian hanya boleh untuk orang Indonesia, hanya boleh untuk ada kriteria tertentu gitu. Itu bisa ditentukan di ADART perusahaan, tapi selama haknya tidak haknya sama, bukan saham preferen gitu. Terima kasih. Izin Pak, kalau beli saham, mau memiliki saham preferen itu berarti bukan ke BEI gitu ya? Tapi khusus gitu ya cara ingin memiliki saham preferen itu? Iya, sepanjang yang kami tahu seperti itu. Contoh misalnya saham BUMN yang listing di BEI itu namanya saham seri A Dwiwarna. Jadi hanya ada satu lembar saham seri A itu Dwiwarna, dan itu di AD ART BUMN itu disebutkan dengan jelas bahwa tidak boleh dipindahtangankan, tidak boleh diperjualbelikan, dan hanya boleh dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia, dan hanya satu lembar gitu. Jadi saya belum melihat ada contoh saham preferen yang diperdagangkan di BEI. Mungkin teman-teman yang lain ada tambahan, silakan. Oke, jadi apa yang disampaikan Pak Asnowi itu ya saham preferensi ya sangat tergantung, bisa karena ini kalau pada kasus BUMN ini adalah kendalinya ada di pemerintah ya, pemegang saham ada di pemerintah, sehingga pemerintah di sini bisa menentukan berapa persen menjadi pengendali atau dengan memiliki saham preferensi tersebut ya. Nah, ada kemungkinan perusahaan tersebut menerbitkan AIPO ya, BUMN menerbitkan AIPO, tapi juga ada yang hanya menggantungkan kepada pemerintah ya. Jadi tadi kasus Pertamina maupun Garuda sama-sama BUMN, tapi di Pertamina ya pengendalinya di saham pemerintah, sedangkan di ini Garuda ya selain pemerintah sebagai saham preferensi, di sini juga ada saham yang dimiliki publik ya, public common stock. Nah, selain itu ya ada perjanjian khusus ya. Nah, bagaimana menjadi memiliki saham preferensi ya. Contoh sederhana begini ya, di dalam pemenuhan kebutuhan pendanaan ya,
perusahaan juga kadang ya seringkali berhubungan dengan pihak kreditur, dalam hal ini perbankan, ya, untuk mendapatkan pendanaan, ya. Nah, seiring berjalannya waktu, ya, perusahaan tersebut tidak mampu untuk membayar, ya, bunga maupun cicilan, ya, dari pokok pinjaman, ya. Sehingga apa yang dilakukan adalah mengkonversi, ya, hutang tadi menjadi saham preference, ya, juga dimungkinkan. Sehingga di sini dengan saham preference, ya, bank itu menjadi salah satu pemilik dari pemegang saham dari perusahaan tersebut. Nah, keuntungannya dia sebagai preference, memiliki preference stok, dia akan diprioritaskan di dalam pembagian dividen, ya, ya. Sebelum dari laba tersebut, ya, dividen dari laba dibagikan kepada common stock. Nah, ini juga memungkinkan hal tersebut terjadi, dan ini tergantung bagaimana perjanjian antara bank dan perusahaan tersebut, ya. Itu tambahan dari saya.